wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada hadirat Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah memberikan zaman yang terang benderang seperti saat hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nuni Sri Hadiati SPD, yang kami hormati Bapak Ustadz Mustafa Haris selaku pembawa tausiah pada pagi hari ini, dan kepada Dewan Guru yang terhormat beserta orang tua murid yang sudah hadir dan berpartisipasi pada acara hari ini, dan juga untuk siswa-siswi yang kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini saya selaku MC membawakan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ketua Komite Ibu Ria Yuliandari. Sambutan yang kedua, perwakilan dari wali murid kelas 6 Ibu Nur Hasanah. Sambutan selanjutnya dari perwakilan dari kelas 6, wali kelas 6 Ibu guru kita Bu Dewi Kurnia SPD. Dan yang terakhir, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Nuni Sri Hadiati SPD yang akan sekaligus membuka acara. Dan selanjutnya akan ada pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Khairul, dan setelah itu tausiah oleh Bapak Ustadz Mustafa Haris, lalu penutup. Marilah kita dengarkan yang pertama sambutan dari Ketua Komite Sekolah Ibu Ria Yuliandari. Kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kumpul di tempat ini bersama-sama. Terima kasih untuk para sekolah dan guru, dan terima kasih untuk komite kelas 6 atas undangannya. Saya hanya bisa tinggal yang semoga anak dimudahkan, dilancarkan ujiannya, diberi kesehatan, jadi nanti bisa ikut ujian yang baik. Nanti hasilnya insya Allah mudah-mudahan kalian menghasilkan hasil nilai yang baik buat kalian ke depannya. Itu aja ya, saya nggak bisa menanyakan yang cantik buat kalian. Semoga kalian sukses, kalian bisa mendapatkan yang kalian diberikan, dan kalian ingat jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sambutan dari perwakilan dari wali murid kelas 6 Ibu Nur Hasanah. Kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN UKS 14 pagi. Saya hormati Ibu Ketua Komite kita Ibu Ria Yuliandari. Selamat datang Bu. Terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Pak Ustadz Mustafa Haris. Selamat datang Pak di tempat kita yang kecil ini, sederhana ini. Yang saya hormati para guru dan wali murid semuanya yang kelas 6A, 6B, dan 6C. Alhamdulillah kita sudah sampai di acara seperti ini ya Bu.
sebentar lagi 1 minggu lagi ya, kurang lebih 1 minggu lagi anak-anak finish sekolah di SDN UKS 14. Sedih banget. Saya kurang lebih 8 tahun di SD 14 karena kakaknya kakak Abi, saya lanjut lagi Papa. Banyak banget kesan yang bahagia, yang sedih, yang campur aduk saya rasakan di SDN 14. Dari yang kepala sekolahnya sampai buat juga saya ngalamin. Sedih banget ya untuk berpisah saat ini tuh. Aduh, 6A, 6B, rombongan haji, 6C, sahabat saya, terima kasih ya sudah hadir. Semoga kita semua mendoakan semoga anak-anak kita bisa menyelesaikan tugasnya, bisa mengerjakan soal-soal ujiannya. Yang kata Bu Dewi, seminggu ini anaknya diempok-empok dulu ya, disayang-sayang dulu, dikasih sahur yang enak, biar anaknya semangat ngerjain ujian. Saya nggak banyak kata ya Bu. Aduh, saya nangis nih. Itu saja Bu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat tim yang udah solid, yang bantuin untuk acara ini berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Ya udah itu aja Bu sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Wali Perwakilan dari Wali kelas 6, yaitu Bu Dewi Kurnia SPD. Pada Bu Dewi, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pantai Selatan 14, yang terhormat Bapak Ustadz Bapak Muhammad Mustafa Haris, kemudian Ketua Komite Sekolah SDN Pantai Selatan 14 dan Komite kelas dari 6A, 6B, 6C serta rekan-rekan kami para guru-guru yang sudah hadir pada acara istighosah pada hari Kamis tanggal 6 April 2020. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak lupa kita panjatkan syukur ya kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan ya yang dilakukan dalam rangka menyebarkan agama Islam di dunia ini yang mana kita bisa nyaman, aman dan tentram dalam menjalani kehidupan. Baik anak-anak dan ibu-ibu anak-anak yang ibu banggakan ya dari kelas 6A, 6B dan 6C. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Tidak terasa ya untuk kelas 6A, 6B, 6C sudah 6 tahun kalian sekolah di sini sampai akhirnya akan melaksanakan ujian asesmen sumatif sekolah atau ujian sekolah yang akan berlangsung tanggal 10 sampai 14 April. Semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, ya, keberkahan untuk kita semua, anak-anakku semua yang ibu cintai, serta para guru-guru semuanya, ya. Semoga ujian sekolah yang akan berlangsung, ya,
aman, ya, kemudian terkendali. Untuk itu Ibu pesankan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah bahwa kalian, ya, persiapkan diri kalian, ya, untuk belajar, ya. Sudah dari kemarin-kemarin, ya, kita sebagai guru kelas, dan hari ini saya mewakili, ya, untuk kedepannya kalian tinggal berusaha berdoa, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Demikian yang Ibu sampaikan, ya, semoga kita semuanya dalam kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nuni Sri Hadiati SPD. Pada beliau waktu tempat kami silakan sekaligus membuka acara istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wadi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Mustafa Haris, yang saya hormati Ibu Ketua Komite SDN Utangkai Selatan 14, Ibu, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN Utangkai Selatan 14, para korlas, dan seluruh orang tua siswa kelas 6, serta anak-anak semua, anak-anak kelas 6 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita pun menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin serta anak-anak yang Ibu cintai, hari ini kita hadir semuanya, anak-anak, Ibu. Alhamdulillah Bapak ada 2 orang yang hadir, serta Bapak Ibu guru semua dikumpulkan di sini di ruangan ini dalam rangka apa, Nak? Dalam rangka apa? Istighosah dan muhasabah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menghadapi apa? Menghadapi ujian sekolah, ya. Nah, tahun ini namanya bukan ujian sekolah, tapi asesmen atau penilaian sumatif sekolah kelas 6. Tapi yang jelas, apapun namanya, baik ujian maupun asesmen atau penilaian, ini adalah puncak dari perjuangan kalian kurang lebih selama 6 tahun. Coba Ibu ajak kalian mereview lagi, menengok kembali beberapa tahun yang lalu ketika kalian masih kecil-kecil, datang ke sekolah, dituntun, diantar, dijemput oleh ayah atau ibunya. Sekarang sudah duduk di kelas 6, bahkan sebentar lagi akan meninggalkan sekolah yang kalian cintai. Cinta nggak sih dengan sekolah ini? Yang benar. Insya Allah ya, harus sayang, harus cinta dengan sekolah kita sendiri. Karena kita yang bersekolah di sini. Untuk itu, sebagai bukti tanda cinta kita dengan sekolah kita, cinta kita kepada Bapak Ibu kita, cinta kita kepada Bapak Ibu guru, buktikan dengan keberhasilan kalian.
Bapak Ibu guru, orang tua, tidak lepas, tidak berhenti mendoakan kalian supaya berhasil. Apa buktinya berhasil? Dengan lulus, tamat, membawa ijazah dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya, beberapa tahap asesmen, beberapa tahap penilaian, beberapa tahap ujian sudah kamu lakukan. Yang terakhir adalah asesmen apa? Penilaian praktik. Sudah tahu nilainya? Sudah tahu belum? Belum, memang tidak boleh diberitahu. Masih LHS. Apa itu LHS? Masih rahasia. Masih ada satu langkah lagi. Satu langkah lagi untuk kalian bisa keluar dari sekolah ini. Ngomong-ngomong soal cinta tadi, kalian kan cinta ya sama sekolah 14. Berarti tega meninggalkan sekolah ini? Tega nggak tega, harus ninggalin. Ya, Bu saya cinta Bu dengan 14, udah deh Bu, saya di sini aja. Jadi saya nggak usah ikut ujian. Saya sayang sama Pak Irul. Saya sayang sama Bu Dewi, jadi gak usah ujian. Saking cintanya. Enggak ya, tidak ada seperti itu. Jadi satu lagi langkah yang harus kalian tempuh, yaitu ujian atau asesmen nanti yang dilaksanakan tanggal berapa ya nak? Tanggal 10 sampai 14 April. Tadi Ibu Komite sudah memberikan nasihat, mengingatkan. Perwakilan orang tua juga sudah. Ibu Dewi sebagai perwakilan guru kelas 6 juga sudah. Intinya jaga kesehatan. Demikian juga pesan dari Ibu. Satu lagi yang ingin Ibu pesankan pada kalian, ya nak ya. Dalam melaksanakan asesmen nanti atau penilaian nanti, jaga kejujuran, percaya diri, dan integritas. Kamu harus percaya diri, harus jujur. Gak boleh tengok sana, tengok sini, minta jawaban dari teman, cari contekan. Ya, percaya diri aku bisa, percaya diri saya bisa, dan percaya diri saya akan berhasil dapat masuk ke SMP negeri yang kita inginkan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, buatlah bangga orang tua kamu. Buatlah bangga nih bapak ibu guru kamu. Bangga juga akan diri kalian. Bagaimana caranya? Perjuangkan satu tahap yang tidak sedikit lagi akan kalian raih. Ya, jangan disepelekan, jangan diabaikan nasihat dari bapak ibu guru dan orang tua kalian semuanya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak lepas dari penilaian. Kalian laksanakan penilaian. Bapak ibu guru juga, ibu juga senantiasa dilakukan penilaian. Tidak lepas. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, harus ada penilaian-penilaian. Setelah itu, setelah lulus dari sini, kalian harus melangkah lagi ke jenjang berikutnya, ke level yang lebih tinggi. Terus sampai nanti ketika bertemu dengan bapak ibu guru, insya Allah masih sehat walafiat, entah di mana, ternyata kalian sudah berhasil, sudah menjadi orang sukses. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi demikian yang dapat disampaikan untuk bapak ibu sebagai orang tua di sini. Saya juga berpesan, mohon maaf, mohon mengajarkan titip anak-anak kita ini, apalagi ini bulan Ramadan, anak-anak bangunnya tentunya lebih awal, didahului dengan sahur, dengan diupayakan dan usahakan anak-anak jangan sampai datang terlambat. Walaupun jadwalnya itu pukul 7.30 dimulai, tapi Bapak Ibu bisa perkirakan sampai di sekolah itu jam berapa. Jangan sampai terlambat, jangan bikin anak-anak kamu jadi stres mengerjakan soalnya. Ya nak ya, kamu juga jangan terlalu santai, tapi juga jangan terlalu tegang. Keberhasilan ada di tangan kalian. Ya, itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan.
Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang pas, tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon maafkan semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dan juga arahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada kita semua, semoga menjadikan manfaat buat kita semua. Langkah ke acara selanjutnya yaitu bacaan surat Yasin dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Khairul Wars pada Bapak Khairul untuk المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Ibu Bapak, Ibu Kepala Sekolah SD 14 Negeri Pagi, Ketua Komite, maaf namanya belum saya hafalin, dan yang benar Bu Hasanah soalnya familiar banget. Doa yang biasa diucapin, doa pamutan Robana Sakinah di dunia hasanah. Minta di dunia dikasih hasanah, di akhirat dikasih hasanah. Sampai bini yang keduanya yang namanya Fatimah marah dia. Itu cerita orang dulu. Kepada Bapak Ibu sekalian, para wali murid, Bapak Khairul, Pak MC, adik-adik sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala man sunya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, hari ini merupakan hari yang bersejarah. Untuk menambah kesan dalam perjalanan sejarah hari-hari kita, saya butuh beberapa orang maju ke depan. Siapa yang mau bantuin saya ke depan, angkat tangan. Saya butuh empat orang laki-laki, 4 orang perempuan. Tenang saja, saya punya hadiah buat yang mau maju. Yang perempuan ada 4 orang. Empat orang dari perempuan, ya, bawa maju. Ya. Adik-adik bisa mundur sedikit yang ini biar agak lebar di depan. Oh, ada praksi. Evan, Yoga,
Hilal, ini yang dicari-cari nih sama ini. Kalau Ramadan sama sawah, sama Lebaran dicari-cari ada di sini orangnya. Hilal. Ya. Bilal, kamu mau dipijitin atau mau mijit? Mau mijit. Kamu mau mijit atau dipijitin? Mijit. Kamu mau dipijitin atau mijit? Mijit. Kamu mau dipijitin atau mijit? Mijit gimana sih? Coba contohin mijit gimana? Nggak berasa. Oke. Mijit. 4 orang lagi yang mau dipijitin maju ke depan. Nggak ada mau, ya udah kalian berdua siapa yang mijit, siapa yang dipijit. Ya. Dengarkan, ini masih pilihan pertama. Yang berikutnya ini yang mau mijit dan pijitin saya kasih hadiah goceng masing-masing. Yang kedua, ya, ini masih boleh berubah, ya. Yang kedua saya butuh 2 orang lagi. Hadiahnya 10.000. Nah dulu sebentar dengerin dulu perintahnya. Tugasnya adalah membaca surah Al-Alaq. Ada yang berani? Ada yang hafal? Surah Al-Alaq yang bagaimana? Iqra. Kalau yang dari agama yang lain saya minta baca Pancasila. Ada yang hafal Pancasila? Ayo maju. Yang berani baca surah Al-Alaq maju. Yang berani baca Pancasila maju. 10.000 tuh 10.000. Hadiahnya 10.000. Tuh, teman. Membaca Pancasila. Kalau saya presiden hadiahnya sepeda. Masalahnya saya belum presiden. Jadi cuma 10.000 doang. Ada yang berani? Maju. Ini siapa? Ayo maju. Baca Pancasila. Siapa nanya? Yoel hafal Pancasila nggak? Maju. Tambahin deh hadiahnya jadi 15.000. Kamu masih tetap milih baca apa mijit atau baca Pancasila? Pancasila berubah. Kamu nggak apa-apa hadiahnya nggak terbatas gitu. Jadi tetap bisa dapat hadiah. Kamu baca Pancasila, nggak jadi mijit. Kamu mijit atau baca Pancasila? Mijit, tetap mijit. Yang berani satu lagi baca Pancasila? 15.000 lumayan buat buka puasa ntar. Hah? Udah cuma satu doang. Baca Pancasila, apalagi Pancasila. Hah? Iya nggak apa-apa. Pilihannya antara baca Pancasila sama baca surah Al-Alaq. Al-Alaq bagaimana? Iqra bismi rabbikal. Apa sebenarnya maju harus berani. Ya, boleh. Oke, satu lagi Pancasila. Ya. Satu lagi hadiahnya gocap. Tugasnya ikutin ucapan saya, terus maju ke depan. Ya. Ucapan ini mungkin kalian pernah dengar dari sang proklamator. Apa ucapannya? Berikan aku 1.000 orang tua. Coba. Berikan aku 1.000 orang tua, akan aku cabut semeru dari akarnya. Apa? Berikan aku 1.000 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya. Semeru apa? Gunung.
Tuh gunung yang di situ bukan Semeru tuh. Dan berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Gocap men, maju, siapa yang berani? Ayo berani? Maju, maju. Ya. Ini baru sembuh dari sunat nih. Apa belum sembuh? Ayo kita dengarkan dulu yang tadi, yang gocap dulu. Siapa namanya? Fafa. Bukan kof ya. Fafa. Yang tadi dengan suara lantang pegang. Akan berikan aku 1000 orang tua, akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 orang muda, akan ku guncangkan dunia. Udah gitu doang Pak. Ya, satu lagi, siapa namanya? Fatir, maju. Berikan aku 1000 orang tua. Yang keras tuh. Nanti tuh kepala sekolahnya menilai siapa yang menang. Berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 orang berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Ya. Belum ada yang pantas, coba satu lagi, siapa namanya? Yang namanya semangat. Berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Ibu kepala sekolah yang bagus mana di antara yang tiga? Yang terakhir. Yang terakhir lumayan ya. Berarti yang terakhir berhak mendapatkan 50.000. Yang 1 dan 2 gocap berdua. Karena bagusnya kurang. Jadi silakan duduk yang bacain tadi. Nanti hadiahnya belakangan ya. Yang baca Pancasila maju. Ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil, 3 kesatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, boleh bawa pulang sepedanya ntar di rumah kamu. Satu lagi yang Pancasila. Ya, aduh. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi hadiahnya berapa? Hadiahnya berapa tadi? 15. 2.000 nggak boleh? Hah? Teman-teman masih nggak boleh? Ya, siap. Ya, duduk. Ini sekarang tinggal yang udah saling mijit belum? Belum, ayo pijitin. Yang siapa yang dipijitin, siapa yang mijit. Ya, cukup. Siapa yang pijitannya enak?
Gak enak semua orang, baru satu orang yang berasa, yang pijitin kamu baru satu orang, kan aku tahu semuanya gak enak. Baik, silakan duduk. Tadi pertanyaan, kira-kira dari 3 karakter yang dimainkan, mana yang agak susah? Ikutin omongan Bapak siapa? Bukan saya, itu saya juga ngikutin ucapan dari proklamator Bung Karno dalam membakar semangat bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Seorang yang akan memimpin sebuah negara besar, mereka harus mempunyai semangat yang luar biasa. Gitu. Itu yang paling berat. Kenapa? Kenapa paling berat itu dibanding yang 2 tadi? Kenapa paling berat? Karena harus menghafal dalam waktu singkat, dan yang kedua harus berani maju ke depan dan menyuarakan dengan suara lantang. Nah, itu sebagai pembukaan dari apa yang akan kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Ya. Ini yang tadi dapat gocap masih ngeliatin, jangan PHP nih kan begitu. Sekali sekarang ya, biar gak itu. Tapi ngasihnya yang goceng-goceng dulu, mana yang goceng tadi? Yang goceng. Nah, ini saya udah siapin hadiahnya. Isinya berapa ini? Oh iya benar, goceng 4 orang. Mana tadi yang goceng? 1 orang oke. Nah, itu ada berapa itu? Kemudian tadi yang baca Pancasila berapa aja ya? 15 maju depan. Maju. Oh iya. 15. Terus yang tadi ngikutin Bung Karno. Yang 1 dapat gocap, yang 2 dapat 25. Tigo. Nah, pas ini. Nggak usah pakai amplop, sengaja biar kelihatan merah-merah. Ambil nanti yang gocapnya bagi apa? Nah, ini yang menangnya, nanti yang jigo bagi 2. Ya. Gocap bagi 2. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Ibu Nurul Hasanah. Dia bilang udah menangis, saya juga akhirnya kebawa pengen nangis juga. Membayangin bagaimana selama 6 tahun kalian berada di sekolah yang kalian cintai ini. Dan hari ini, beberapa hari ke depan, mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus meninggalkan tempat yang mendidik kalian dari waktu kecil sampai sekarang. Udah dewasa belum sih sekarang? Benar. Tanda di dewasa apa? Yakun. Apa? Pubertas. Apa ciri-cirinya? Udah jenggotan. Mana ada yang udah jenggotan? Ya. Dewasa artinya kalian semakin matang untuk bisa melangkah ke depan. Ya. Kalau kita lihat di depan ini ada sebuah tayangan bahwa ini sebuah ilustrasi, ada sebuah pintu. Ya. Pintu sebagai gambaran pintu keberhasilan yang akan kalian terus masuki. Sampai hari ini sudah berapa pintu keberhasilan yang kalian lewati? 5 betul. Coba sebutkan 1. 1 apa? Kelas 1. Oh itu maksudnya. Lebih dari itu, kalian telah melewati begitu banyak pintu keberhasilan. Sampai hari ini, kalau kita mau coba hitung banyak sekali. Tadi yang disebut 5 kali itu hanya 1 sisi saja dalam dunia pendidikan. Kalian pernah diselamatkan dan berhasil juga
dari awal pertama kalian muncul di atas muka bumi, kalian dilahirkan. Kalian dilahirkan. Banyak bayi-bayi yang tidak selamat ketika proses awal kelahiran. Bahkan semenjak dalam kandungan, tidak sedikit bayi-bayi yang akhirnya harus berguguran. Mereka tidak berhasil mengalami proses yang awal. Kalian termasuk yang berhasil. Tidak hanya itu, bahkan sebagian ketika lahir pun ada dengan kondisi yang tidak stabil, tidak sempurna. Kalian di sini semua termasuk yang alhamdulillah, puji Tuhan, kalian dilahirkan dalam keadaan baik, normal, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sudahkah kalian mengucapkan terima kasih sama yang memberikan itu semua? Kalian sudah dilahirkan dengan kondisi selamat. Sudahkah kalian mengucapkan terima kasih? Sudah belum? Terima kasih kepada siapa? Bapak Ibu, iya pasti. Terus kepada siapa? Kepada yang memberikan kehidupan ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang megang duit amplop isinya goceng dipegangin, nah itu dia di sini. Ini duit asli enggak ya? Ini sebagai sebuah ilustrasi bahwa pintu keberhasilan pertama pun memerlukan begitu banyak anak tangga. Itu anak tangganya bentuknya apa? Cuan. Uang, duit, ya. Apa artinya? Bahwa setiap langkah kehidupan yang kita lewati di sana butuh uang. Siapa yang menghadirkan uang buat kita dalam setiap langkah yang kita lewati? Siapa? Siapa yang memenuhi itu? Orang tua. Ya. Orang tua yang setiap hari kasih kalian uang sangu. Gak cuma uang sangunya saja, ini uang sangu bahasa zaman dulu banget tuh ya. Sekarang masih dipakai nggak uang sangu? Enggak. Tuh sangu apaan nggak ngerti dia. Uang apa jajan? Ya. Uang jajan. Sudahkah kalian ucapkan terima kasih sama orang tua kalian? Sudah. Gimana mengucapnya? Terima kasih Bu. Terima kasih itu harus dengan perasaan bahwa kalian benar-benar mengucapkan terima kasih dan syukur. Makasih Bu, makasih Pak. Ya. Kalau kalian bersyukur, kata Allah dalam Al-Quran apa? Lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan ditambah. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah ini untuk sampai pada pintu gerbang pertama saja kita butuh banyak langkah, butuh banyak biaya. Ya. Kalian sampai hari ini mungkin sebagian ada. Dan ini alat-alat yang akhirnya bisa kita saksikan sekarang. Kita untuk bisa bikin pakaian itu butuh alat ukur, ya, meteran. Meteran ini yang bikin berapa orang? Satu orang, dua orang. Ini kan bahannya apa ini? Plastik. Bahannya plastik. Untuk bisa sampai kayak begitu berapa orang? Masuk pabrik dulu. Untuk bikin tempatnya ini masuk pabrik dulu. Jadi satu item barang itu bisa melibatkan puluhan orang. Itu baru alatnya saja, belum ketika pakaian yang sudah dipakai. Ya, jadi kalian ini harus pandai-pandai berterima kasih. Jangan pernah memandang orang lain dengan pandangan setengah mata.
sebelah. Nggak enak banget makanya. Kayaknya benar tapi nggak enak dengarnya. Bukan setengah mata tapi sebelah mata. Walaupun artinya sama sebenarnya. Tapi kalau setengah ini begini, sebelah. Jangan pernah memandang orang lain dengan sebelah mata. Karena bisa jadi dia sangat mempunyai peran bagi kehidupan kita. Ketika kalian tenggelam, ya. Sekarang saya mau tanya, antara emas sama kayu itu mahalan mana? Ada mau kayu? Kayu emas mahalan kayu. Beli dong mana apa kayunya? Kamu beli kayu saya ya kalau gitu. Mahalan emas atau kayu? Kayu bisa juga mahal. Kalau kayunya? Kayu jati dan dia sekelondong besar. Emasnya cuma seuprit. Jadi itu jawaban yang sebenarnya benar. Maka pertanyaannya harus dikecilkan lagi. Kalau ukuran emas yang segini dengan ukuran kayu yang segini, mahalan mana? Sepakat. Jadi memang kadang-kadang pertanyaan yang salah. Tapi ketika kalian mengalami tenggelam ya, di lautan, ada sebongkah emas dan ada sebongkah kayu. Mana yang kalian? Kayu. Ada juga yang tetap memilih emas, karena dia jago berenang gitu ya. Dipikir kalau di tengah laut itu kemampuan berenang itu bisa menyelamatkan. Tapi ternyata tidak. Semampu sejago-jagonya kita berenang, tapi kalau sudah di tengah lautan terombang-ambing itu, lama-lama kita akan capek. Oh, udah hancur, lama-lama capek, tenggelam juga. Mati. Nah, itu gambaran bahwa kadang-kadang sesuatu itu lebih mahal dari yang kita anggap paling mahal. Cuman waktunya saja yang berbeda. Kalian adalah istimewa. Pasti kalian adalah istimewa bagi orang tua kalian. Kalian adalah luar biasa bagi sekolah. Mungkin bagi sebagian yang tidak mengenal kalian, kalian biasa-biasa saja. Kalau kalian ingin luar biasa dan hebat di mata semua orang, maka kalian harus punya kemampuan melebihi orang lain, melebihi rata-rata orang. Kalian akan mengambil cinta banyak orang. Ya. Daripada yang hanya mampu mijit dan dipijit. Itulah kalian sebenarnya. Kalian mau akan menjadi apa? Sekaranglah kalian menentukan langkah-langkah kalian. Kalau kalian hanya puas dengan tenaga yang ada pada diri kalian, tanpa pernah mau menggunakan akal kalian sebagai anugerah Tuhan, maka kita akan selalu puas berada pada posisi yang rendah. Akan tetap puas berada pada posisi negara berkembang tanpa pernah mengalami kemajuan. Paham adik-adik? Ya, berikutnya terakhir. Coba ada yang ini, kalau seorang pahlawan yang sudah menghunus pedangnya, dia pantang menyarungkan kembali sebelum mendapatkan korban, maka saya pun pantang memasukkan lagi amplop yang sudah saya keluarkan sampai ketemu orang yang mampu menjawab tantangan ini. Coba siapa yang berani mendeskripsikan? Ya, silakan maju ke depan. Akhirnya kita dapat seorang wanita. Dengan wanita lah dunia akan aman tentram. Tanpa wanita sepi rasanya dunia ini. Silakan. Kerja keras ya, tapi anaknya itu dibiarin tidur. Jangan sumbang suara, sumbang mesti jangan sumbang suara. Dia rela bekerja keras dan membiayai anaknya untuk mendapat pendidikan yang bagus, mendapatkan gaji yang bagus, tapi dia tidak
Baik lu. Bagus. Keberanian. Siapa namanya? Diva. Tepuk tangan buat Diva. Mungkin sekalian sekilas kita akan memandang sesuatu yang ada di depan kita itu dengan macam-macam penilaian. Sebagian kalian tadi yang tertawa. Kenapa tertawa melihat ini? Hah? Kenapa? Anaknya kenapa? Iya, kenapa anaknya? Hah? Kenapa kalian ketawa melihat ini? Lucu, boleh. Ada yang melihatnya dengan sebuah fragmen kelucuan yang terbesit nilai yang didapat adalah sebuah kelucuan. Sebagian yang lain melihat bahwa ini adalah sebuah potret perjuangan seorang ibu yang tetap bekerja meskipun dalam satu sisi yang lain dia harus tetap mengasuh anaknya. Dia tetap bekerja tapi tidak merupakan anak yang sedang tertidur. Ini sebuah pengorbanan. Kapan kalian bisa menilai sesuatu itu dengan penilaian yang sangat kaya raya? Kapan kalian melihat sesuatu dengan simpel saja? Itu tergantung dari muatan yang kalian masukkan dalam benak kalian. Kalau kalian orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, kalian selalu akan memandang segala apa yang terbentang di hadapan kita ini dengan nilai-nilai yang luar biasa, yang luhur. Baik, adik-adik sekalian, akhirnya sampailah kita kepada sesi berikutnya. Mari sama-sama kalian berhadapan dengan orang tua kalian. Ada ayah, ada ibu di sini. Silakan buat barisan. Kita akan mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ketemu sama ibu? Dengan penuh cinta aku memanggilmu. Dengan penuh rindu aku memandangmu. Dengan penuh kasih sayang aku ingin memelukmu. Ibu, anakmu hari ini mungkin sudah tidak sama seperti 3-4 tahun yang lalu, yang masih sangat menggemaskan dan selalu menghadirkan tawa dan ceria di wajahmu. Saat ini, seiring perjalanan waktu, perlahan namun pasti, dengan bertambahnya usiamu, bertambah besar tubuhku, bertambah pula keingintahuanku tentang dunia, dan bertambah pula kenakalanku. Waktu yang ada lebih sering aku habiskan untuk lebih banyak bermain bersama teman-teman daripada membantu ibu dan ayah di rumah. Aku sering sekali melakukan kesalahan yang sangat pantas membuat ibu dan ayah marah. Kesalahan yang membuat ibu bertambah lelah setelah seharian bekerja di rumah. Sampai saat ini aku masih saja melakukan banyak hal yang kurang bermanfaat. Bahkan sebaliknya, aku lebih sering membuat ibu dan ayah marah daripada membuatmu tersenyum. Tapi aku tahu, aku mengerti semarah apapun ibu, semarah apapun ayah, sesungguhnya ibu dan ayah sangatlah sayang padaku. Marah ayah dan ibu merupakan cara yang lain agar aku cepat sadar,
akan kekeliruan terhadap apa-apa yang aku lakukan. Oleh karenanya aku bersimpuh di hadapan-Mu, wahai Ayah Tuhan Ibu, memohonkan maaf atas segala salah dan khilaf kita. Karena maaf-Mu bagai embun di pagi hari yang akan menyegarkan relung hatiku yang kering. Maaf-Mu adalah obat bagi segala penyakit penyesalan yang ada dalam batinku. Maaf-Mu adalah maafnya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tanpa maaf-Mu, wahai Ayah Ibu, mana mungkin aku dapatkan maafnya Tuhan. Aku tahu bahwa maafnya Tuhan ada pada maaf-Mu, marahnya Tuhan ada pada marah-Mu. Janganlah Kau marahi aku, maafkanlah aku. Yang Tuhan berikan kepada kita bisa membuat kita isinya dengan hal yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6A mengucapkan Selamat Hari Raya